Halo guys, balik lagi sama aku Panda Panda. Sekarang materi kimia kelas 10 yaitu pengantar ilmu kimia yang biasanya selalu ada di bab 1 di buku kalian. Nah, ini adalah bab yang menjelaskan apa sih kimia, apa fungsinya, terus gimana kimia di kehidupan kita nantinya, gitu ya. Nah, aku ingatkan lagi ini untuk kelas 10 SMA. Kita mulai di pengantar kimia ini. Yang akan kita pelajari pastinya adalah pengertian ilmu kimia, terus ruang lingkup kimia, hubungan kimia dengan ilmu yang lain, manfaat mempelajari kimia itu apa, metode ilmiah, alat laboratorium. Karena nanti kalau udah belajar kimia, kalau udah belajar tatap muka lagi nih, pastinya kalian bakal cukup sibuk buat belajar di laboratorium, dan juga keselamatan kerja di laboratorium itu sendiri. Lanjut ya. Jadi kalau kalian dengar kata kimia, biasanya orang-orang tuh bakal berpikir, oh itu bahan yang berbahaya, itu bahan yang nggak boleh dicampur ke makanan. Biasanya kan seringnya darah kayak gitu. Tapi sebenarnya ilmu kimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya serta energi yang menyertainya. Jadi kimia itu sebenarnya mempelajari hal-hal di sekitar kita, gitu ya. Pokoknya intinya materi dan perubahannya serta energi yang menyertainya. Nah, materi sendiri, waktu kita SMP kita belajar bahwa materi itu kebagi dua. Ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal kebagi dua lagi, ada unsur dan ada senyawa. Nah, yang dimaksud dengan unsur, itu bisa kalian lihat di tabel periodik. Itu disimbolkan dengan simbolnya masing-masing. Misalnya untuk besi ada Fe, untuk natrium Na, untuk oksigen O. Ya, nah unsur ini nggak bisa dibagi lagi, ini udah satuan materi terkecil. Ini yang aku liatin di sini contoh dari logam natrium yang bisa ditemukan di alam. Contoh batuan logamnya. Kemudian kalau senyawa itu adalah gabungan dari unsur-unsur. Mau unsurnya sama, mau unsurnya beda. Contohnya misalnya NaCl, ya. Ini gabungan dari unsur Na dan unsur Cl, unsur natrium dan unsur klor bergabung membentuk membentuk natrium klorida. Kemudian ada H2O atau air yang kita kenal ya. Nah, ini contohnya adalah NaCl atau garam dapur yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau garam dapur sendiri dia nggak murni NaCl ya, ada campuran lainnya. Kemudian untuk campuran itu terbagi tiga, ada larutan, koloid, dan suspensi. Untuk larutan itu adalah yang biasa kita lihat misalnya bentuknya cair, kayak air gula, tuh larutan gula, atau air aki H2SO4. Bentuknya kayak gini. NaCl sendiri kalau kita larutkan dalam air ya dia akan menjadi larutan NaCl. Gitu ya. Karena bercampur antara air dengan NaCl-nya. Kemudian ada juga koloid yang bakal kalian pelajari nanti di kelas 11, itu contohnya susu dan kabut. Ternyata susu bukan larutan, ya. Nah, ini susu. Kemudian ada suspensi. Suspensi ini adalah contoh ketiga dari campuran, contohnya air kopi. Nanti di kelas 11 kalian akan lebih mempelajari apa perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Intinya mereka semua ini adalah contoh dari materi, ya. Terus balik lagi ke pengertiannya bahwa ilmu kimia ini mempelajari materi dan perubahannya serta energi yang menyertainya. Jadi nanti kita juga bakal belajar nih perubahan-perubahan materinya. Ini kan mereka bisa saling berubah ya. Kemudian energi yang menyertainya. Nah, sebelum ke perubahan, itu kita bakal belajar dari struktur materi sendiri. Karena kita perlu tahu kalau unsur ini dalam bentuk molekulnya kayak gimana. Contohnya, tadi ada O2, gas oksigen, ada gas hidrogen, H2, ada gas nitrogen. Kalau kita gambarkan atau visualisasikan mungkin bentuknya kayak gini. Ini ada O2, satu O sebelah sini, satu O sebelah sini. Itu ya. Kalau molekul senyawa berarti dia terdiri dari unsur yang berbeda. Misalnya H2O, ada NH3 kayak gitu. Nah, ini H-nya ada 2, O-nya ada 1. Contohnya ya. Kemudian kalau ion itu adalah atom dari unsur atau senyawa yang kehilangan atau mendapatkan elektron. Jadi dia bermuatan. Tuh ada Fe2+, ada Na+, ada O2-. Ini yang bakal kalian banyak temui nantinya setelah saat mempelajari kimia. Oke? Balik lagi ke pengertiannya itu tentang perubahan. Jadi sebelum ke perubahan, kita belajar dulu tentang sifat materi sendiri. Sifatnya itu ada sifat fisika, ada sifat kimia. Jadi di sifat fisika
itu terukur dan biasanya berupa besaran, contohnya suhu dan massa jenis. Tapi kalau di sifat kimia dia lebih ke kecenderungan, contohnya kemudahan teroksidasi. Jadi bedanya itu, kalau di fisika biasanya terukur, terlihat, dan berupa besaran, sementara kalau di kimia dia lebih ke kecenderungan atau kemudahan. Nah, setelah kalian memahami perbedaan sifat fisika dan kimia, barulah belajar mengenai perubahannya, ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang hanya melibatkan perubahan wujud benda. Contohnya kayu dipotong, es mencair, air menguap, atau air membeku. Itu adalah perubahan fisika, terlihat oleh kalian. Dan hanya perubahan wujudnya saja. Sementara perubahan kimia itu terjadi perubahan zat atau reaksi kimia. Nah, biasanya ditandai oleh adanya perubahan warna, rasa, atau bau. Contohnya besi berkarat dan pembuatan tape. Kalau besi berkarat, awalnya besi ini warnanya tuh lebih ke silver gitu kan. Terus karena dia berkarat, ya akhirnya dia mengalami perubahan warna yang bisa jadi tanda bahwa dia mengalami perubahan kimia. Ya, kayak pembuatan tape juga, singkong sama tape yang udah jadi tape kan aromanya beda, ada perubahan bau di sana. Ya, jadi ditegaskan kalau perubahan materi ada dua jenis, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Sampai sini jelas ya. Kalau mau lebih paham di pause saja, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang ruang lingkup kimia. Jadi kimia sendiri itu dibagi jadi beberapa cabang supaya mempermudah konsentrasi untuk belajarnya. Kalau nanti kalian kuliah ambil jurusan kimia, kalian bakal menemui cabang-cabang ini. Nah, kalau di SMA, kimia itu masih dipelajari secara umum dan garis besarnya. Oke, yang pertama itu ada kimia organik. Pas kalian ngedengar kata organik, biasanya yang terngiang itu, oh ini didapatkan dari makhluk hidup, atau oh ini berarti nggak pakai pestisida atau bahan-bahan yang bukan organik, kayak gitu kan. Nah, di kimia organik ini kita mempelajari struktur, sifat, dan komposisi dari senyawa organik. Jadi dari senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Itu kalau pengertian dulunya ya. Tapi berdasarkan seiring berkembangnya waktu, senyawa organik itu ada pengertiannya sendiri. Nanti kita bakal pelajari. Tapi intinya sampai titik ini kita pahami bahwa kimia organik mempelajari struktur, sifat, dan komposisi senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian ada biokimia. Biokimia ini mempelajari materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Jadi di dalam tubuh kita ini sebenarnya terjadi banyak reaksi kimia. Dan karena kita makhluk hidup, maka dalam mempelajari hal tersebut, kita bakal belajar di cabang kimia, itu biokimia. Bio kan makhluk hidup ya. Kimia ya reaksi kimia yang terlibat di dalam makhluk hidup itu sendiri. Ini gambarnya gambar DNA atau rantai karbon gitu. Rantai DNA yang berhubungan banget dan sering dibahas di biokimia. Kemudian ada kimia analitik. Ini untuk mempelajari kandungan suatu zat. Nah, ini mungkin yang sedikit lebih familiar ke kita kalau baru belajar kimia. Misalnya kalian pernah lihat nih di TV tentang tukang bakso boraks, tukang bakso yang pakai boraks. Nah, kalau kita lihat tukang bakso pakai boraks, nah biasanya kan sampel baksonya itu dibawa ke lab ya, dilihat nih beneran nggak sih ada boraksnya, atau ini beneran nggak sih ada bahan pengawet berbahaya lainnya. Nah itu yang digunakan adalah metode analitik atau yang dipelajari dalam kimia analitik. Jadi kita mempelajari kandungan suatu zat, gitu ya. Kemudian ada kimia farmasi, yang mana kalau kita dengar kata farmasi pasti erat banget sama yang namanya obat-obatan, dan itu betul. Jadi untuk kimia farmasi ini mempelajari reaksi dan pembuatan obat, baik itu obatnya yang herbal atau alami atau yang bersifat sintetis, kayak gitu ya. Kemudian ada kimia anorganik, ini lawannya dari organik. Jadi kalau organik dari mempelajari senyawa organik, kalau kimia anorganik berarti mempelajari senyawa anorganik, gitu ya. Ada lagi kimia fisika. Kebayangkan udah kimia, fisika digabung. Ya, ini mempelajari zat secara makroskopik maupun atomik atau bahkan subatomik dengan tinjauan hukum fisika, gitu. Ini merupakan aku nggak maksud nakut-nakutin sih, tapi mimpi buruk kalau kalian ambil jurusan kimia di kuliah. Kimia fisika itu salah satu mata kuliah yang siap-siap ya. Terus yang terakhir, nggak terakhir sih sebenarnya, masih ada cabang ilmu kimia lain, tapi segini aja. Ada kimia lingkungan. Kalau kimia lingkungan ini dia mempelajari pengolahan bahan limbah serta dampak
limbah tersebut terhadap lingkungan. Jadi kimia bisa digunakan untuk menanggulangi masalah lingkungan yang tercemar di sekitar kita. Oke, berikutnya, ada nggak sih hubungan kimia dengan ilmu lain? Ya tentunya ada. Kayak tadi kan biokimia, berarti hubungan antara kimia dengan biologi. Terus ada kimia fisika, berarti hubungan antara kimia dengan fisika. Tapi nggak cuma itu aja, ternyata kimia juga berperan di berbagai bidang keilmuan, contohnya di bidang kedokteran, untuk mendiagnosa penyakit, rekayasa genetika, radiologi, itu ilmu kimia juga berperan di sana. Kemudian, di bidang farmasi ya jelas, untuk pembuatan obat, tahu reaksi obat ini, atau misalnya zat ini dan zat ini tidak boleh bercampur ketika membuat obat, itu sangat diperlukan sekali pengetahuan kimianya. Terus, di bidang arkeologi juga bisa kita ketahui umur fosil dan bebatuan dengan menggunakan ilmu kimia. Misalnya si arkeolog ini menemukan fosil, kita bisa tahu oh ini umurnya berapa ya gitu berdasarkan ilmu kimia juga kayak gitu. Terus ada bidang pertanian, jelas untuk pembuatan pupuk dan pestisida yang melibatkan bahan-bahan kimia yang berguna di sana. Ini diperlukan banget ilmu kimia supaya kita nggak salah kasih pupuk terhadap tanaman dan nggak berbahaya buat manusia yang mengkonsumsinya nanti. Kemudian di bidang kriminologi juga bahkan berperan. Contohnya di tes urin misalnya ada yang oh dia pakai ini nih obat-obat terlarang, apa enggak ya gitu. Kita uji dengan ilmu kimia juga pastinya di dalam metodenya, atau misalnya dengan mengetahui bukan mengetahui, misalnya kita ketemu ada mayat nih, kita otopsi, kita visum dia kenapa ya meninggalnya gitu. Itu bisa dengan ilmu kimia juga. Jadi ilmu kimia ini sangat berperan ke berbagai bidang yang ada. Terus apa sih manfaat mempelajari kimia? Ya pastinya banyak banget. Yang pertama, contoh nih, memahami kegunaan dan dampak penggunaan produk di sekitar kita. Contohnya sabun dan obat-obatan. Nah, di usia kita kalian ya maksudnya, yang masih remaja tuh biasanya kan yang jadi masalah tuh ini nih sabun cuci muka. Nah, sabun cuci mukanya kok nggak cocok ya sama aku, tapi teman aku cocok-cocok aja, aku kok malah tambah jerawatan, tambah beruntusan kayak gitu. Nah, dengan mempelajari ilmu kimia, kalian tuh bisa tahu, oh ternyata muka aku tuh nggak cocok kalau pakai sabun yang pH-nya segini kayak gitu. Itu dipelajari juga di kimia. Terus juga memahami kegunaan zat aditif di sekitar, seperti zat pewarna makanan gitu. Misalnya kalian nemu makanan nih, warnanya ngejreng banget ya. Perasaan kalau aku bikin kue warnanya nggak semerah itu deh gitu, tapi kok toko itu jualan kue warnanya merah banget. Nah itu bisa kita pahami bahwa oh mungkin dia pakai zat aditif kali ya, zat pewarna makanan gitu ke dalamnya. Nah jadi memang ada zat pewarna makanan yang sifatnya oke, maksudnya tidak berbahaya buat kesehatan, tapi ada juga yang bandel pakai zat pewarna tekstil misalnya kayak gitu. Jadi kalian tahu kegunaan zat aditifnya untuk masing-masingnya apa. Terus ada juga untuk memahami bahan kimia berbahaya dan tidak sesuai penggunaannya. Contohnya formalin. Biasanya ketika kita dengar kata, dengar kalimat kayak gini, jangan pakai barang itu mah pakai bahan-bahan kimia. Maksudku gini, semua hal yang ada di sekitar kita itu adalah bahan kimia. Mereka punya struktur rumus kimianya masing-masing. Cuman ada yang berbahaya, ada yang enggak, ada yang sesuai penggunaannya, ada yang enggak. Contohnya ini nih, si formalin. Formalin ini bahan kimia, iya. Bahaya enggak? Ya bahaya kalau kita konsumsi. Kan suka lihat tuh untuk bahan pengawet gitu ya, pakai formalin di makanan, di tahu, di bakso gitu. Tapi sebenarnya formalin ini sendiri berfungsi sebagai yang kalau kita sering dengar kan pengawet mayat ya. Tapi bisa juga berfungsi sebagai apa nih? Coba dilihat, memberantas semua organisme, baik bakteri, jamur, virus. Nah itu ternyata ada fungsinya. Jadi nggak selamanya formalin ini merugikan, gitu. Punya fungsinya sendiri. Kemudian yang terakhir, untuk memahami proses kimia di sekitar kita, misalnya proses pernafasan. Ini kalau kita bernafas itu kan masuk tuh oksigen ke dalam tubuh kita. Nah oksigen ini bakal bereaksi, tentunya dia akan membakar gula yang ada di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi kayak gitu. Makanya kalau pengen kita lebih berenergi berarti harus lebih banyak oksigen yang terhirup. Jadi kalau saran aja, kalau kalian ngerasa ngantuk, coba hirup oksigen sebanyak-banyaknya supaya nggak kerasa ngantuk lagi karena dibakar jadi energi ya.
Berikutnya, ini adalah tentang metode ilmiah. Ini adalah salah satu hal yang dipelajari nggak cuma di kimia aja, tapi di fisika, di biologi, bahkan di mata pelajaran lain yang bukan eksak, di IPS juga perlu mempelajari tentang metode ilmiah. Jadi metode ilmiah ini digunakan kasarnya kalau kalian lagi penelitian atau eksperimen gitu. Langkah-langkahnya apa aja sih? Nah, langkah-langkahnya ada banyak nih. Yang pertama ada merumuskan masalah, ada mengkaji teori, mengajukan hipotesis, melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat kesimpulan, melaporkan hasil penelitian. Yang sayangnya biasanya ini keluar di ulangan, urutannya apa, kayak gitu. Nah, untuk memahami supaya kalian ngapalinnya gampang, kita pakai contoh aja. Yang pertama, merumuskan masalah. Contohnya, misalnya aku mau eksperimen nih, contohnya merumuskan masalahnya, apakah penyebab Kali Ciliwung tercemar, kayak gitu. Itu masalahnya. Jadi aku pengen tahu ini apa sih penyebabnya gitu. Kemudian aku coba baca-baca buku atau baca-baca literatur. Teorinya apa nih? Oh, pencemaran itu adalah masuknya polutan ke dalam lingkungan, kayak gitu misalnya. Terus abis aku udah baca-baca teorinya, aku coba mengajukan hipotesis. Menurut aku, pendapat pribadi aku, Kali Ciliwung itu kayaknya tercemar karena masuknya limbah pabrik deh, gitu. Kemudian setelah mengajukan hipotesis, aku melakukan penelitian atau eksperimen dengan cara menguji sampel air Ciliwung itu di laboratorium. Jadi aku ambil air Ciliwungnya dibawa ke lab, gitu. Habis diuji, dikumpulin data penelitiannya dari sampel air Kali Ciliwung tadi. Ada datanya kan setelah melakukan eksperimen. Nah, setelah datanya terkumpul, sama aku dianalisis nih, oh ini kayak gini nih, ternyata air Ciliwungnya mengandung ini, ternyata warna air Ciliwung jadi kayak gini karena faktor ini gitu. Dari data yang aku peroleh, aku analisis sampai akhirnya aku membuat kesimpulan yang harus menjawab rumusan masalah. Kan tadi rumusan masalahnya pertanyaan tuh, apakah penyebab Kali Ciliwung tercemar? Nah, ternyata setelah melakukan serangkaian metode ilmiah, aku menemukan jawaban bahwa ditemukannya zat limbah pabrik yang menyebabkan atau yang menjadi penyebab kalinya tercemar. Barulah di akhir aku melaporkan hasil penelitiannya. Kayak gitu. Jadi untuk menghafalkan si metode ilmiah ini adalah coba deh kalian pahami langkah-langkah yang aku lakukan di sini. Jadi nanti kalian gampang kalau ada soal yang meminta untuk kalian mengurutkan ilmiah ini. Ya. Nah, kalau melakukan eksperimen udah pasti itu di laboratorium. Dan kalau di laboratorium itu banyak banget alat yang digunakan untuk eksperimen. Saking banyaknya aku nggak akan tampilin semua, tapi aku bakal liatin beberapa alat laboratorium yang paling sering kalian pakai nanti di SMA. Yang pertama ini kalian pasti udah familiar banget. Ini ada gelas kimia, ada juga pengaduk. Gelas kimia ini digunakan untuk mencampurkan zat. Ada takarannya sendiri, tapi ini takarannya nggak presisi ya, jadi nggak cocok buat kalian gunakan untuk mengukur secara akurat, tapi it's okay. Terus ada cawan penguapan, jadi kalau kalian mau menguapkan zat, itu kita menggunakan cawan ini. Kemudian ada alu dan mortar atau ulekan. Terus ada crucible, ini untuk misalnya mau memanaskan satu zat di dalam oven, kita pakai ini. Kemudian ada pipet, ada cawan Petri, ada penjepit, ada pipet ukur. Bedanya dengan pipet biasa, kalau pipet yang biasa ini kita cuma buat ngedrop beberapa tetes zat dengan hitungan tetes ya, 1 tetes, 2 tetes gitu. Kalau pipet ukur ini terukur, misalnya 10 mili, nah kita pakai pipet ukur. Atau 20, ya, dan seterusnya. Ada spatula untuk ngambil zat. Kemudian ada gelas ukur yang lebih presisi untuk menghitung berapa volume zat yang diperlukan saat eksperimen. Nah ini satu set, tapi jelasin satu-satu aja. Ada labu Erlenmeyer yang dipakai bisa untuk mencampurkan zat, bisa juga untuk yang lainnya. Kemudian ada kasa, ini bentuknya kayak ram kawat gitu. Kayak tatakannya lah gitu kalau kita mau manasin zat. Nah, manasinnya itu pakai bunsen atau sumber panasnya, sumber apinya. Kemudian ada kaki 3. Nah, kaki 3 ini berfungsi sebagai penyangga untuk memanaskan zat yang mau kita panaskan menggunakan bunsen, ya. Kemudian ada set alat ini untuk titrasi, untuk uji asam basa. Ada buret di sini, bentuknya panjang, ada kerannya. Pokoknya ada, kalau panjang menjulang terus ada kerannya itu namanya buret.
aku pernah mecahin, harganya 500.000. Terus ada klem atau penjepit di sini supaya buretnya bisa berdiri tegak. Ada juga standnya sebagai dasar untuk set alat literasi ini. Kemudian juga ada mikroskop. Di mikroskop ini ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama ada lensa okuler. Ini adalah yang mata kita nempel. Lensa okuler, ada lensa objektif yang menyorot ke benda yang kita teliti. Kemudian ada kaca preparat di sini. Jadi sampelnya kita taruh sini, gitu ya. Nah, ini juga yang paling sering digunakan, ada tabung reaksi, jelas untuk menyimpan zat atau mereaksikan zat dalam skala kecil di tabung reaksi. Kemudian juga ada corongnya kaca ya, bukan corong plastik. Kemudian ada kertas saring, tentunya untuk proses penyaringan. Dan ada juga tutup tabung. Jadi kalau memang perlu ditutup, digunakan tutup tabung reaksi yang biasanya terbuat dari karet atau ya, yang kayak gitulah. Terus ada juga rak tabung. Jadi supaya tabung ini kan pegal nih, kalau kita pegang ya kita taruh aja di raknya, gitu ya. Nah, terakhir nih, tentang keselamatan kerja. Jadi kalau di laboratorium memang kita disarankan tidak bermain-main karena banyak zat yang bisa membahayakan, atau banyak juga ya alat-alat yang bisa kita rusak nantinya dan harganya nggak murah gitu. Jadi kita perlu memperhatikan keselamatan kerja. Dimulai dari pakaian di laboratorium. Jadi kalau nanti kalian masuk ke laboratorium, itu kita nggak boleh sembarangan menggunakan pakaian. Harus menggunakan sepatu yang tertutup karena dikhawatirkan ada zat yang menetes. Misalnya zatnya itu menyebabkan luka nih. Kalau menetes ke kaki secara tidak sengaja, kaki kalian yang terluka, kalian yang rugi juga gitu. Jadi perlu pakai sepatu yang tertutup. Kemudian harus menggunakan jas laboratorium. Ini sebagai perlindungan terhadap baju dalam kita tentunya, dan juga terhadap tubuh kita. Kemudian menggunakan sarung tangan jika perlu ya. Misalnya memang perlu banget pakai sarung tangan, itu perlu pakai. Kemudian juga kacamata pelindung juga jika diperlukan, atau nama lainnya Google. Dan juga untuk yang perempuan itu menggunakan ikat rambut. Jangan sampai rambut kalian terurai karena dikhawatirkan nanti terkena zat yang tidak diinginkan. Oke? Nah, berikutnya ini yang terakhir adalah simbol-simbol yang biasanya ditempatkan di botol-botol atau di wadah-wadah zat kimia. Jadi ada beberapa zat, setiap zat itu punya sifatnya masing-masing. Ada yang berbahaya, ada yang biasa aja gitu. Nah, tapi ada sifat-sifat lainnya. Contohnya nih, kalau kalian menemukan satu wadah kimia dengan lambang atau simbol seperti ini, maka ini perlu dipahami bahwa zatnya itu eksplosif alias mudah meledak. Jadi kalau misalnya zat itu terkena udara misalnya atau terkena air, ternyata dia mudah meledak gitu. Jadi harus hati-hati. Ada juga yang simbolnya seperti ini, ada kayak huruf O, terus ada kayak gambar api-apinya gitu kan. Nah ini si zatnya bersifat oksidator, artinya dia bisa mengoksidasi zat lain, kayak gitu ya. Atau ya membakar tapi bukan pakai api gitu, bukan, tapi menyebabkan zat lain teroksidasi. Artinya zat lain bakal terpengaruh. Artinya kalian disarankan untuk menggunakan si zat yang bersifat oksidator ini sesuai dengan kebutuhan. Tuh. Kemudian ini ada yang gambar api, ini flammable, artinya dia mudah terbakar. Meskipun tidak terpicu api, misalnya dalam kondisi tertentu dia mudah terbakar kayak gitu. Jadi hati-hati. Kemudian ada yang sifatnya korosif. Korosif ini artinya dia merusak ya. Jadi kalau misalnya kena logam, logamnya meleleh misalnya, atau kena tangan, tangannya langsung bolong gitu misalnya. Nah itu sifatnya korosif. Ya, atau kalau tadi pada besi berkarat tuh menyebabkan karat kayak gitu ya. Kemudian ada yang simbolnya kayak gini nih, ada kayak pohon kering tanpa daun atau ada ikan yang terbujur seperti ini. Ini berbahaya bagi lingkungan jika dibuang langsung. Jadi perlu pengolahan terlebih dahulu, ya. Kemudian ada yang gambar tengkorak kayak gini. Ini dia beracun. Jadi disarankan untuk mencuci tangan setelah berurusan dengan zat-zat yang seperti ini. Kemudian ada yang tanda X seperti ini artinya zatnya berbahaya atau iritan, jadi bisa menyebabkan luka ke tubuh kita gitu ya. Dan juga berbahaya juga lah pokoknya.
itu aja untuk pengantar kimia. Semoga kalian paham. Sorry kalau aku ngejelasinnya kayak gini karena nggak bisa formal-formal banget. Nanti setelah pengantar kimia kalian bakal belajar tentang struktur atom. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. See you.